Setelah surah Al-Mudaththir, surah yang turun berikutnya sebagai surah yang kelima adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah gambaran idealitas Islam kafah, ya, Islam yang utuh, karena Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran. Dia adalah kesimpulan daripada Al-Quran itu. Kata mufassirin bahwa ayat-ayat yang turun setelah surah Al-Fatihah itu adalah semacam rincian, tafasil, ya, penjabaran saja. Intisari Al-Quran itu ada di surah Al-Fatihah, baik masalah akidah, ibadah, ya, maupun masalah manhajul hayat, ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah manhaj kehidupan. Nah, inilah 5 surah yang menjadi kerangka dasar membangun peradaban Islam. Dari mana harus dimulai dan tujuannya mau kemana? Peradaban Islam itu harus dibangun di atas nilai-nilai tauhid, landasan tauhid, landasan keimanan. Itulah surah Al-Alaq. Kemudian untuk membangun peradaban ini, ya, akhlak, moral, perilaku, adab umat ini juga harus ditata, ya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimanakah akhlak Nabi, singkat aja beliau jawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Akhlak Al-Quran. Masya Allah. Eksistensi sebuah bangsa itu sangat ditentukan oleh akhlak dan moralnya. Penyair yang masyhur dari Mesir, Ahmad Shauqi Baik, dalam syairnya yang masyhur, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum zahabu. Bahwa baiknya suatu bangsa itu ditentukan oleh akhlaknya. Manakala akhlaknya runtuh, maka runtuhlah bangsa itu. Jadi bangsa Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, kalau mau dikuatkan, kalau mau menjadi bangsa yang maju bermartabat, ya, harus dimulai dari tadi, ya, dicerahkan keimanannya. Yang kedua, dibangun akhlak moralnya. Makanya ketika kita menyanyikan Indonesia Raya, apa pesannya situ? Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Jadi pendiri bangsa kita ini menyadari itu, bahwa yang pertama dibangun itu adalah jiwanya, itu adalah keimanannya, ada moralnya, adalah akhlaknya. Makanya sila pertama dalam Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita buka dokumen-dokumen sejarah, para founding fathers negeri ini itu sebenarnya memaksudkan, yang dimaksudkan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Itulah surah Al-Alaq itu, gitu kan. Ya. Jangan pula dibanding-bandingkan Pancasila dengan Islam, tidak level. Tapi dalam kehidupan berbangsa dan negara itulah kesepakatan. Ya. Dan nilai-nilai Islam banyak di sana. Kemanusiaan yang adil dan beradab, adil beradab, beradab berakhlak. Itu pas surah Al-Qalam itu. Setelah keimanan, setelah tauhid itu adab. Ya. Ya. Jadi luar biasa. Maka orang-orang yang tidak memperhatikan masalah ketuhanan, masalah keimanan, masalah akhlak, masalah moral, itu adalah orang yang mengkhianati bangsa ini. Karena telah mengkhianati konstitusi itu. Dan dalam pembukaan Undang Dasar 45 juga dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, ya, rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, dipelihara, gitu. Maka umat Islam ini harus menjadi pewaris yang baik dari umat ini. Ya, mari kita mengambil peran melalui dakwah, mencerdaskan dan mencerahkan umat. Ya. Al-Qalam Al-Muzammil,
Al-Mudaththir. Diawali dari hal yang mendasar menuju sebuah cita-cita besar. Masyarakat Al-Fatihah, masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang berkepemimpinan, masyarakat yang tertata dengan sebuah sistem kehidupan yang dilandasi dengan nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam. Dalam konteks Indonesia itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah habis ya, dan itulah yang dapat kami sampaikan sebagai sebuah pengantar ya, bagaimana kita kembali kepada manhaj, kepada pola, kepada metode yang telah diwariskan oleh Nabi SAW untuk memperbaiki umat ini, sebagaimana yang dipesankan oleh Al-Imam Malik rahimahullah dalam ungkapan yang masyhur, innahu la yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Kalau memperbaiki umat di akhir zaman ini harus menggunakan metode, cara bagaimana mengantarkan generasi awal itu menjadi generasi yang terbaik, dan tidak lain adalah kita kembali kepada manhaj nabawi, bagaimana Nabi SAW mengantarkan umatnya menjadi umat yang terbaik, menjadi umat khair ummah, umatan wasata di dunia dan di akhirat insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.